Salum horasma dihita saluhutna. Omma pertanggiangan na parjulu sahali na pinatupani huriatta secara khusus di week 10 alani dihamua manami inanami haha anggi pinaribot rodi sudeta he hita keluarga besar week 10 sadarion Kamis tanggal 16 April 2020 lasma rohata nangpe di bagastabe tapatupa ibadah pertanggianganon songon naung adong di acara naung tatiop di nomor pitu taringo tangiang pangodianon hita ganukma napatupahot tangiang pangodianot tabe hami namar tugas dia pala tikion nama buan renungan manang jamita di hita ima inang padita teti borusi hobbing dohot nama ragedda hami sadiri situa tamrin sianipar alani tapuji matu hatta marede mahita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamusong o poso-poso na baru tubui, disusuna dengan na sumangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotunung nga diday hamu basar ni Tuhani, pujim hamuma debata hagugotatai, ulupun hamuma debata ni si Jakob. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, suru matod di parbadia tu rohanami, asatara apul situ tu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsion nami, marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong hingot tami, nahehe dohami musesian namate, songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate i. Amen. Surat pos roham di debatan dinahacit
dinaborat di papita doroham unang ganggu rohamunam di pandokni debatam masautonam megam pos roham di debata alani pada warsakmu kok mati yok Tuhan mi tuna denggan nu ditogu saluhut nama saing unang ganggu rohamunam di pandokni debatam pasau tonam magam pos roham di debatam. Turpuk epistel di pertanyaan di bodarion imanatar surat sian pesalmen 42 mamuka mai sian ayat sada sahat rodi onom songonom ma hatana ede sipodaon sian aka anak ni sikora songon pakalunguton ni ursa dia kaguduan songonido pakalunguton ni todiku tuho ale debata maues doto diku di debata ni debata na mangului adiga petol has au asahuida bohini debata sai ililuku do panganoku aria do borngin ai manipat ari do dipadok tuau di dia do debatam molo sapa lamar ningot audisi jadi usema huhilalaro hakku di bagasan na uduri au na jolo rap dohot akana torop manopot bagas ni debata huhut marsuara ulup-ulup doh puji-pujian rap dohot akana laho marare raya buasa saya tukiho alito diku jala buasa saya rusak ho di bagasan au hapusi ma debata ai sai na pujiokku do pe ibana hatuau ni bohiku jala debataku ido sahatna martua do natu mangihon hatani debata jala naupiopsa amen. Pasia Tuhan Yesus tu bagasan rohami sai mai ma Yesus bege panutup nai sai pasia Tuhan Yesus jakoni tu rohami bunga tiki parasian sotung jolo salpui kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di pertanyaan kita malam ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersuka cita mengikuti perayaan Paskah yang sangat-sangat spesial di tahun 2020 ini. Sukacita saya ketika saya memperhatikan di media sosial beberapa postingan dari jemaat HKBP Taman Mini. Mereka bersukacita melaksanakan perayaan Paskah di rumah masing-masing. Beberapa keluarga ada yang mengadakan kuis Alkitab, ada juga keluarga yang sangat heboh dengan melakukan mencari telur Paskah, dan masih banyak lagi kegiatan yang diposting dan menunjukkan sukacita di tengah-tengah keluarga itu. Bahkan tidak kalah anak-anak sekolah minggu juga melalui WA grup sekolah minggu, mereka menghiasi telur-telur Paskah dan mengirimkan gambarnya kepada kakak-kakak sekolah minggu melalui grup WA anak sekolah minggu. Secara khusus pelajar CD, di 2 minggu kemarin saya juga meminta supaya para pelajar CD mengirimkan 1 foto dalam ibadah yang mereka lakukan, dikirimkan ke WA grup pelajar CD yang melakukan ibadah. Tetapi ternyata hanya 20 orang yang mengirimkan foto tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus sering sekali dihadirkan melalui telur Paskah. Hal ini mau memberitahukan bahwa ada kehidupan yang baru, ada kelahiran, ada jiwa baru melalui simbol daripada telur yang sering sekali dihadirkan pada perayaan Paskah. Hal ini mengingatkan kita kembali bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kehidupan yang baru, menangkalkan manusia yang lama, dan menguburkan manusia yang lama, menguburkan dosa-dosa, dan memiliki hidup yang baru. Dan kita akan memasuki Minggu Quasi-Modogeniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir, yaitu dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Seperti bayi yang baru lahir selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berarti kita yang sudah menerima kebangkitan Kristus, menerima hidup yang baru, menangkalkan manusia yang lama, yang penuh dengan dosa, dan hidup menurut terang Kristus. Ini yang menjadi berita melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini. Sehingga dalam teks ini dia katakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini adalah sifat yang merusak hubungan antara sesama manusia, bahkan merusak hubungan manusia itu dengan Allah sendiri. Sekali lagi Rasul Petrus mengatakan buanglah. Itu berarti orang percaya harus hidup di dalam kekudusan. Itu berarti orang percaya harus membangun tatanan kehidupan yang baik
kepada sesama di dalam persekutuan dengan Allah. Di situasi pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh dunia, yang mengakibatkan banyak orang bergumul, yang mengakibatkan banyak orang menangis, menderita akibat situasi yang benar-benar sangat menyakitkan ini, jauh dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Saya pikir dunia akan penuh dengan kasih, tolong-menolong. Ternyata kejahatan justru semakin meningkat. Kejahatan semakin merajalela, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah tidak bisa dibendung. Ada yang mengatakan bahwa memakai masker sangat baik, dengan alasan akan mengurangi seseorang itu untuk memperkatakan yang tidak baik kepada orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya mencegah virus, tetapi mengurangi perkataan-perkataan yang tidak baik, untuk mengurangi orang lain saling menyakiti. Ada juga benarnya, tetapi yang lebih berperan bukan hanya, ternyata bukan lagi mulut, tetapi kejahatan sudah lebih banyak ditimbulkan oleh jari-jari. Ya, dengan mengetik sesuatu yang barangkali sudah menyakiti orang lain, menyakiti pemerintah, menyakiti banyak orang di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini. Ya. Kita perhatikan bahwa itu kenyataan yang tidak pernah berhenti melalui pemberitaan di dunia elektronik, dunia maya, Twitter, Instagram, bahkan ternyata dilaporkan tingkat kekerasan hingga saat ini sangat meningkat, baik di tengah-tengah keluarga, ya, di tengah-tengah dunia perpolitikan, dan di semua bidang kejahatan itu senantiasa hadir, bahkan meningkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini yang harus kita hindari. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan pada pertanyaan malam ini, yang dikatakan, buanglah segala kejahatan dari dalam hidupmu. Kita harus melakukan ini karena kita sudah hidup baru. Karena kebangkitan Kristus menjadikan kita hidup baru. Bahkan bukan hanya sekedar menerima hidup baru, tetapi kita harus bertumbuh. Caranya satu hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus, yaitu melalui firman Tuhan. Hanya itu caranya manusia dapat bertumbuh dan berbuah. Orang percaya harus selalu dikenyangkan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waspadalah. Waspadalah. Jika dalam hidup ini rasa haus, rasa lapar tidak ada lagi dengan firman Tuhan. Ya, tidak merasa haus dengan firman Tuhan, tidak merasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya, maka kehidupan seseorang itu akan menjadi gersang. Maka kejahatan itu akan mampu merajai hati dan pikirannya. Karena tidak ada lagi yang membentengi hati dan pikirannya, maka tidak akan mampu menguasai hati, menguasai mulut, menguasai pikiran, menguasai tindakan. Tidak akan mampu lagi. Dan si jahat tentunya akan lebih leluasa menguasai kehidupannya. Dan inilah yang mengakibatkan merusak hubungan antara sesama manusia, secara khusus telah merusak hubungan manusia dengan Allah sendiri. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul Petrus, sehingga mengingatkan orang percaya harus seperti bayi yang baru lahir, haus akan air susu yang murni, dan hanya firman Tuhanlah yang boleh memurnikan hati dan pikiran kita. Hanya firman Tuhanlah yang boleh membentengi kehidupan kita dari godaan-godaan jahat untuk memperkataan, untuk melakukan tindakan kejahatan. Firman Tuhan akan membentengi kita.
Orang yang sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, maka dia akan mampu menjaga perkataannya, menjaga tingkah lakunya. Sebab dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan bunimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sudah menerima hidup yang baru melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Maka sepatutnya lah orang percaya melalui firman Tuhan menjadi kuat, teguh dalam iman. Dengan godaan apapun itu, dengan pergumulan apapun itu tidak akan merubah imannya. Tidak akan merubah karakter Kristiani dalam kehidupannya. Sehingga dalam hal ini juga Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua orang percaya untuk datang kepada Kristus sebagai batu penjuru yang hidup. Batu yang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Tentu karena dia tahu dan percaya bahwa Kristus memiliki kuasa dan kasih yang sudah kita terima melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dia juga akan penuh kasih senantiasa menolong kehidupan kita. Menghadapi COVID-19 ini, ada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan ternyata tidak peduli. Merasa sudah lelah, bosan untuk berdoa, meminta belas kasihan Allah, karena seolah-olah Allah tidak peduli, Allah tidak mendengar. Tidak ada jawaban, yang ada justru situasi kehidupan semakin sulit. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal inilah kita perlu memelihara iman percaya kita. Untuk kita bertahan dalam situasi sulit ini. Tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Justru Dia mau melihat kesetiaan kita. Ingatlah bahwa Kristus juga sudah menderita untuk dunia ini. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia senantiasa setia, ya, sehingga dia dipermuliakan. Kita juga akan mendengarkan melalui khotbah hari Minggu ini dalam Mazmur 42 ayat 1-6 bagaimana Raja Daud selalu merindukan pertolongan Tuhan. Bagaimana Raja Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Maka Allah yang sama juga akan menolong kita dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Kita juga sebagai orang percaya, sebagaimana Kristus telah berkorban di kayu salib, haruslah kita bersyukur dan haruslah kita meneladani apa yang dilakukan oleh Raja Daud, apa yang dilakukan terlebih Kristus itu sendiri. Dan itulah merupakan panggilan orang percaya di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita harus mau dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang dikatakan ayat 8, hidup yang bermakna, yang seturut dengan kehendak Tuhan bagi semua orang. Ini adalah panggilan orang percaya. Terlebih dalam situasi pandemi ini, jangan lelah berbuat baik. Bagi istri, suami, anak-anak, mertua, menantu, semua orang jangan lelah berbuat baik. Dan kita harus selalu mengatakan, jiwaku haus kepada Allah. Maka ini menunjukkan kita hidup di dalam pengharapan. Dan selalu kita ingat, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kami semakin dikuatkan dan kami diingatkan melalui firman Tuhan ini untuk melakukan tanggung jawab kami sebagaimana yang Tuhan inginkan. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Secara khusus saudara-saudara kami yang sangat menderita oleh karena wabah virus corona ini. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang berduka, Tuhanlah yang memberikan kehidupan mereka.
Dan Tuhanlah yang mencukupkan setiap kebutuhan jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati juga pemerintah kami. Tuhan berkati tim kesehatan dan seluruh orang-orang yang mereka kasihi, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan kami yakin percaya bahwa nama Tuhan akan kami permuliakan senantiasa. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih. Kristus Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Namu baro aku dibantu haki, dung Yesus maringan dia. Nung aso nang awon tung dameru haki, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung naso nang doa dung tu Yesus Allah. Dung Yesus maringan dia. Ale di bata amanami na di benua gijang hodo harorwani saluhut sileo-leo na denggat do nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masian nan lehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolum pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mu di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di benua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Leo matuhami sadarion hangolua siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay hono na punah harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon saleleng dileleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, di sodakot Tuhan debatama buhina tuhita, jala asima rohana midahita. Dido pakot Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasaorhon madamena tuton ditabe. Amin.